Di sebuah desa, tinggallah seorang janda yang hidup dengan dua anak perempuannya yang memiliki wajah menawan, yaitu bawang merah dan bawang putih. Ayah kandung bawang putih yang juga suami dari ibu bawang merah telah meninggal dunia. Jati bawang putih adalah saudara tiri dari bawang merah. Bawang merah dan bawang putih memiliki sifat, karakter serta kepribadian yang berbeda. Bawang putih memiliki sifat yang rajin, baik hati, jujur, dan rendah hati. Sementara bawang merah memiliki sifat yang malas, sombong, iri hati. Kepribadian bawang merah yang malas juga diperburuk karena ibunya yang memanjakannya. Ibunya selalu memberi bawang merah apapun yang diinginkannya. Bawang putih selalu mengerjakan pekerjaan rumah. Suatu hari bawang putih menghilangkan kain ibunya saat mencuci, sedangkan bawang putih yang melakukan semua pekerjaan rumah, mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan ia hanya melakukannya sendiri. Sementara itu, bawang merah dan ibunya hanya menghabiskan waktu untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka hanya meminta bawang putih. Bawang putih tak pernah mengeluhkan nasib buruknya yang dia hadapi. Lah, selalu melayani ibu tiri dan saudara perempuannya dengan gembira. Suatu hari, bawang putih mencuci baju ibu tiri dan bawang merah di sungai. Bawang putih tak menyadari jika sepotong kain milik ibunya hanyut di sungai. Apun merasa sedih, berpikir jika kain itu tidak ditemukan, ia akan disalahkan, dihukum, atau diusir dari rumah. Bawang putih berusaha untuk mencari kain milik ibu tirinya dan bertemu dengan perempuan tua. Karena akut kain ibunya tidak bisa ditemukan, bawang putih terus mencari dan berjalan di sepanjang sungai. Setiap rali ia melihat seseorang di tenis sungai, dia selalu bertanya tentang kain ibunya yang hanyut. Tetapi semua orang tak melihat di mana kain itu. Akhirnya bawang putih sampai ke suatu tempat di mana sungai itu mengalir ke sebuah gua. Anehnya, ia melihat ada seorang perempuan yang sangat tua di dalam gua tersebut. Bawang putih pun bertanya pada perempuan tua itu jika ia melihat kain milik ibunya. Perempuan tua itu tahu di mana kain itu, tapi ia memberi syarat sebelum menyerahkannya ke bawang putih. Syaratnya ia harus bekerja membantu perempuan itu, karena sebelumnya ia terbiasa bekerja keras, hingga ia bersedia membantu perempuan tua. Itu karena telah dibantu, perempuan tua memberikan hadiah labu pada bawang putih. Saat hari sudah sore, bawang putih pun mengucapkan selamat tinggal pada perempuan tua. Kemudian perempuan itu juga menyerahkan kain padanya. Karena kebaikan bawang putih, perempuan tua itu menawarkan hadiah labu. Ada dua labu, yang satu lebih besar dari yang lain. Bawang putih diminta untuk memilih labu yang diinginkannya. Karena bawang putih tidak serakah, ia memilih labu yang kecil. Setelah itu bawang putih kembali ke rumahnya. Ibu tirinya dan bawang merah sangat marah karena bawang putih terlambat. Bawang putih kemudian menceritakan apa yang terjadi. Ibu tirinya masih marah karena bawang putih terlambat dan hanya membawa satu labu kecil. Jadi, ibunya membanting labu itu ke tanah. Ternyata isi labu ada perhiasan yang indah. Karena serakah ibu tiri dan bawang merah mencari, perempuan tua tersebut perang dan labunya pun pecah. Tapi aneh, ternyata dalam labu ada perhiasan emas yang indah dan berkilaan. Ibu tirinya dan bawang merah sangat terkejut. Mereka kemudian merasa akan meniadi Sanaat Kafaika memiliki perhiasan fena begitu banyak. Tetapi karena keserakahannya, mereka malah berteriak pada bawang putih dan membentaknya. Kenapa bawang putih tak mengambil labu yang besar? Dalam pikiran bawang merah dan labunya, jika labu yang besar diambil, pasti mereka mendapatkan lebih banyak perhiasan. Untuk memenuhi keserakahan mereka, bawang merah mengikuti langkah-langkah yang diceritakan oleh bawang putih. Rela menghanyutkan kain ibunya, berjalan di sepanjang sungai, bertanya pada orang-orang dan akhirnya datang ke gua tempat perempuan tua itu tinggal. Karena sifat arogannya, bawang merah membawa
Labu besar yang isinya ternyata bukan perhiasan. Namun tidak seperti bawang putih, bawang merah menolak membantu perempuan tua itu untuk bekerja. Dan ia bahkan dengan arogan memerintahkan perempuan tua itu untuk memberinya labu yang lebih besar. Perempuan tua itu memenuhi permintaan bawang merah, memberikan labu yang besar untuk bawang merah. Bawang merah dengan senang hati membawa labu besar yang diberikan perempuan tua sambil membayangkan berapa banyak perhiasan yang ia akan dapatkan. Sekembalinya ke rumah, ibunya pun menyambut bawang merah. Tidak lama setelah itu, labunya dihancurkan ke tanah. Bukan isi perhiasan, berbagai ular berbisa yang menakutkan keluar dari dalam labu. Bawang merah dan Al-Butiri akhirnya menyadari apa yang mereka lakukan selama ini salah dan meminta bawang putih untuk memaafkan mereka. Pesan moral yang bisa dipetik dari dongeng anak bawang putih dan bawang merah ini adalah, jadilah anak yang rajin maka orang lain akan menyukai anak. Selain itu, ingat sifat yang serakah tidak akan membuat bahagia, justru akan membawa kesusahan di masa yang akan datang.